Demikianlah perkenalan sekaligus penjelasan tugas-tugasnya dan beberapa poin yang sangat penting badan keahlian kita ini saya lihat. Maka oleh karena itu selanjutnya kami persilakan kepada anggota Komisi 5 DPR RI untuk menyampaikan tanggapannya. Saya ingin badan keahlian itu mengelaborate. Jangan angka sekian masalah rekomendasi itu tidak ada maknanya itu kalau menurut saya kalau tidak ada penjelasannya, masalahnya apa gitu. Sehingga kita mudah. Saya kemarin terus terang ke rapat, saya bilang kalau perlu saya panggil dulu BPK untuk menjelaskan secara detail temuan-temuannya. Tapi alhamdulillah saya lihat tadi tugasnya badan keahlian sudah men-take over itu. Ada beberapa anggaran yang tidak termasuk di dalam APBN, yang mungkin Bapak juga sulit untuk mendapatkan angkanya. Misalnya, pembangunan jalan tol, Pak. Itu ada pembiayaan bukan dari APBN. Kerjasama pemerintah dengan KPBU. Kerjasama pemerintah dengan swasta. Pasti tidak bisa cover itu. Yang Bapak tahu persis itu adalah hanya yang dibahas di dalam APBN. Tapi tidak apa-apa lah. Ya. Satu langkah maju menurut saya, apa yang Bapak sampaikan termasuk undang-undang. Ya. Dari keberadaan Dewan Keahlian DPR ini luar biasa. Tapi saya sudah 2 periode baru ini muncul ini. Jadi insya Allah dengan apa yang kita lakukan pada hari ini ada kesenambungan dengan komisi-komisi yang ada DPR ini. Dengan adanya, dengan optimalnya sekarang ini Dewan Keahlian DPR, mungkin ini bisa diberikan kepada kami pointer-pointernya. Harapan kami adalah ya optimalisasi apa yang bisa dikerjakan ini dan kami secepatnya bisa mendapatkan berita-berita atau hasil-hasil yang Bapak temukan. Saya melihat berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah sudah masuk periode ketiga di DPR itu, belum pernah melihat intens pertemuan antara tenaga ahli dari kita sendiri, mungkin kesekjenan ataupun dari DPR dengan praksi, dengan anggota itu melakukan satu pembahasan-pembahasan tentunya rutin. Jadi kita pingin betul-betul mereka ini difungsikan, dimaksimalkan, baik itu tenaga ahli di anggota maupun di praksi. Sehingga keberadaan tenaga ahli itu bisa menjadi filter, bisa menjadi mesin penggerak bagi anggota dewan itu. Nah, kita ingin TA kita itu digerakkan, dimaksimalkan, baik di praksi maupun di anggota. Jadi kami di DPR ini sering terlibat dalam pembuatan undang-undang bersama pemerintah. Ya. Dan seringkali kalau pemerintah tidak setuju, mereka tidak datang. Ya. Saya pernah mengikuti, kalau nggak salah waktu itu RUU Undang-Undang Kepulauan, tentang bagaimana rancangan undang-undang itu mengatur agar kepulauan itu bukan dihitung dari luas daratan tetapi termasuk luas lautan sehingga bagi hasil dan kewenangannya bisa lebih besar. Ya, rata-rata kabupaten kepulauan itu kan PAD-nya kecil sekali. Gitu. Jadi ketika pemerintah tidak setuju mereka tidak pernah hadir. Sehingga sampai beberapa kali pembahasan tidak pernah ada wakil dari pemerintah. Padahal RUU itu sudah disepakati sebagai RUU prioritas. Ya. Harapan kita kepada AKD agar mendiskusikan bersama pimpinan DPR tentu, agar punya komitmen, ada gentleman agreement dari Presiden terhadap DPR itu bahwa dia tidak akan mengganggu fungsi legislasi DPR. Bahwa memang peran-peran kami ke depan itu diharapkan betul-betul menjembatani pemikiran-pemikiran ilmiah, akademik, ya, ahli di luar untuk membackup Bapak dan Ibu sekalian. Kami di Badan Keahlian pun akan menjadi sistem pendukung yang baik juga, yang modern. Yang secara sistem kerja itu betul-betul riset and riset.
jadwal kegiatan rapat di komisi-komisi, termasuk komisi 5 itu sudah terinformasikan lebih dulu, sehingga nanti kami di badan keahlian sudah bisa, oh tanggal sekian, komisi 5 misalnya rapat kerja dengan Menteri PUPR. Nah kalau sudah jadwal seperti itu, maka saya berharap dari pusat penelitian, dari pusat perancang undang-undang, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat Panlak tadi yang disinggung Bapak ya, pelaksanaan undang-undang dan pusat kajian anggaran juga sudah mencoba untuk mengantisipasi isu-isu apa saja yang akan dibahas dalam rapat kerja itu. Atas dorongan dan atas kerjasama baik dan anggota dewan, dan mungkin ke depan juga ada evaluasi ya, kalau ada yang kurang dari kami anytime bisa saja ya, silahkan disampaikan kritik-kritik juga ke badan keahlian agar betul-betul lebih ketemu lagi dengan apa yang menjadi kebutuhan dari anggota dewan. Memang kita harus kerja taktis ya. Yang pertama tentunya di depan kita ini yang sudah kita jalankan adalah RUU Sistem Olahraga Nasional, dan kami berterima kasih sudah banyak sekali masukannya. Tentu harus kita kawal. Ya. Yang kedua adalah yang Panja sedang berjalani adalah RUU Sisdiknas. RUU Sisdiknas ini tentu bukan hal yang mudah, dan kami prediksi juga akan berjalan cukup panjang karena stakeholdernya sangat banyak sekali. RUU Sisdiknas ini apakah akan menjadi semacam omnibus law kedua di bidang pendidikan, apakah perlu atau tidak. Kita butuh updating tentang prioritas-prioritas. Apakah itu prioritas anggaran, apakah itu prioritas tadi undang-undang mana yang harus kita kerjakan. Jangan sampai komisi lain bikin, kita bikin yang serupa, kira-kira begitu. Kami perlu yang namanya policy brief. Policy brief ini secara rutin diberikan, tiap fraksi biasanya pasti ada. Per 1 minggu sekali kami diberikan policy brief. Kawan-kawan dari badan keahlian itu bisa melakukan hal tersebut dan men-share-nya kepada kita. Bentuk share-nya seperti apa? PDF saja, masuk langsung kepada handphone kita masing-masing. Ya. Mungkin juga ada anggaran seminar. Jadi kalau misalnya ada anggaran seminar, diskusi webinar dan sebagainya, tolong silakan diundang kawan-kawan anggota Komisi 10. Ya, jangan hanya FGD sendiri-sendiri saja. Bapak Ibu semua memfollow masing-masing anggota supaya bisa ikut men-share kepada kami dan kami men-share juga kepada publik. Jadi dari jumlah anggota Bapak ini ada yang dispesifikkan untuk Komisi 10 misalnya gitu. Sehingga kawan-kawan tenaga ahli pun selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan BKD, Badan Keahlian ya. Dan kemudian nanti mereport kepada kita. Setiap masa sidang baik awal atau akhir itu BKD kita minta masukannya untuk terhadap menganalisa kasus ataupun hal-hal yang aktual, isu-isu aktual. Jadi harus diikuti dengan data dan dampak. Kita minta BKD ini melakukan riset kecil di sebuah kabupaten kota atau 2 kabupaten kota sehingga ada feedback-nya ke kita. Nah, problem yang sering terjadi gitu ya. Jadi satu lembaga melakukan penelitian, tapi hasilnya itu terlambat. Jadi memang ini beratnya bedanya peneliti di lembaga seperti DPR harus cepat gitu. Outputnya itu bisa dipertanggungjawabkan, dia akurat datanya, terbarukan, tapi juga cepat gitu. Karena kita harus lebih cepat dari pemerintah itu sendiri gitu supaya ketika kebijakan yang tertentu itu diputuskan, output dari penelitiannya itu memang dimanfaatkan. Kami juga berharap di era yang modern ini mungkin diterbitkan hal-hal yang lebih bisa mudah diakses, misalnya seperti Instagram Magazine misalnya. Jadi cukup dengan 5 halaman, 1 hasil kajian, kan satu Instagram tuh bisa 10 pages. Sehingga kita mudah mengunyahnya dan publik juga bisa menikmati hasil-hasil mungkin apa yang sudah diputuskan Komisi 10. Jadi prosedur tetap barangkali yang kemudian diketahui oleh semua anggota. Input, proses, kemudian dari sistem terus output. Nah ini inputnya itu kan gerainya itu ada di komisi. Nah ini bagaimana
badan keahlian dewan itu ngakses ke situ. Kapan harus datang, kapan terlibat, nah segala macam. Ada banyak isu yang menarik dan mungkin juga secara nasional sangat berpengaruh untuk pengambilan kebijakan publik. Saya kira jangan sampai badan keahlian dewan lewat dari hal-hal yang sangat strategis. Itu jadi dari awal aksesnya. Begini, aksesnya seperti apa. Kemudian prosesnya. Prosesnya itu apakah badan keahlian dewan datang di situ, kemudian bisa terlibat dengan anggota, kemudian apakah bisa kemudian ditindaklanjuti dengan misalnya tadi FGD atau seminar atau apa, siapa yang terlibat? Anggota, kemudian badan keahlian dewan, kemudian ada pakar lain dan sebagainya. Samakah nanti kedudukannya dengan ketika kita RDPU dan sebagainya. Jadi produknya apakah newsletter atau mungkin buletin atau mungkin jurnal dan sebagainya. Saya hanya ingin memberikan masukan. Mungkin ada platform atau aplikasi yang bisa dibangun melalui Badan Keahlian Dewan ini untuk kami bisa mengakses data-data, kemudian undang-undang yang ada. Dan aplikasi ini ada yang aplikasi yang terbuka, sistemnya untuk bisa diakses oleh publik, ada yang memang khusus anggota, yang memang mungkin data-data yang memang mungkin tidak boleh dimiliki oleh siapapun, misalnya seperti itu, Pak. Izinkan saya mengusulkan keterkaitan dengan keberadaan Badan Keahlian DPR ini, bahwa selama ini kita diberikan LHP BPK yang di situ bisa digunakan untuk mengetahui bagaimanakah posisi mitra-mitra kerja kita di dalam pengelolaan keuangan maupun juga di dalam kinerja dan yang lain sebagainya. Saya ingin Pak Kaban tidak terjebak sangat birokratis, tidak terjebak rutinitas yang tidak perlu, beserta seluruh jajarannya, karena secara filosofis DPR adalah lembaga politik dan punya badan keahlian yang saya kira harus bekerja pada konteks filosofi cepat dan respon melebihi saya kira melebihi cara kerja birokrasi selama ini kira-kira gitu. Karena BKD ini sebetulnya membantu DPR, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Kang Dede, maka cara kerjanya jangan mengikuti birokrat. Meskipun PNS, tapi tidak bisa mengikuti cara kerja birokrat karena kita ini memerlukan kecepatan dalam pemenuhan bahan-bahan. Kedua, pengalaman kemarin antar pusat, ada pusat akuntabilitas, ada pusat legislasi dan lain sebagainya, ada drafternya, ada penelitinya, pusat penelitian itu tidak menghasilkan hasil yang satu kesatuan gitu. Ketika dibutuhkan dalam membuat undang-undang sekalipun kan bukan cuma draftingnya aja. Berharap ke depan itu keseluruhannya menjadi satu pandangan yang komprehensif. Mau nggak mau sih memang menggabungkan pekerjaan dari berbagai pusat itu menjadi satu PR tersendiri. Tapi disitulah letaknya, karena kebijakan dari legislatif nggak bisa cuma satu sektor. Kebijakan legislatif harus keseluruhannya. Yang kita punya harapan luas agar lembaga ini khususnya memang memberikan banyak masukan sekaligus dengan data-data yang sangat kuat dan akurat. Kami punya harapan yang sangat luar biasa terhadap lembaga ini agar memang menjadi partner penting, baik diminta atau tidak diminta kepada kami dengan kecanggihan sosial media yang sekarang ada, yang kemudian bisa menjadi banyak alternatif dalam menentukan sikap, menentukan apa yang akan kami lakukan.